Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini kita akan mengkaji dan membahas 35 pertanyaan dan soal dan jawab terkait dengan haid dan nifas. Ini diambil dari sebuah buku kecil dan ini sangat bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin, khususnya bagi para kaum muslimah sekalian. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama, jika seorang wanita yang haid telah suci dan mandi wajib setelah masuknya waktu salat subuh, kemudian berpuasa pada hari itu, apakah diharuskan mengganti puasa hari tersebut? Jawaban, jika wanita yang haid merasa yakin telah suci sebelum masuknya waktu subuh di bulan Ramadan, walaupun hanya 1 menit saja, maka wajib baginya untuk berpuasa. Puasa hari tersebut sah dan ia tidak perlu menggantinya, sebab ia berpuasa dalam keadaan suci walaupun mandi wajibnya dilakukan setelah masuknya waktu salat subuh. Sebagaimana seorang pria yang junub karena melakukan hubungan suami istri atau dikarenakan mimpi basah, puasa dari laki-laki tersebut tetap sah walaupun mandinya dilakukan setelah masuknya waktu salat subuh. Ini adalah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah seorang wanita yang nifas harus menunggu waktu suci selama 40 hari, tidak melaksanakan sholat dan tidak berpuasa, ataukah cukup dengan berhentinya darah maka kemudian dia menjadi suci? Lalu dia melakukan sholat, melakukan puasa dan lain sebagainya. Dan adakah batasan waktu minimal dari masa nifas? Jawabannya, tidak ada batasan untuk waktu nifas. Bila darah nifas ada, maka hendaknya ia tidak melaksanakan sholat, tidak berpuasa, dan tidak boleh digauli oleh suaminya. Namun bila ia merasa darah berhenti, walaupun sebelum 40 hari, baik masa nifasnya 10 hari ataupun 15 hari, maka diperbolehkan baginya melaksanakan sholat, berpuasa, dan berhubungan suami istri. Catatan yang perlu diketahui oleh para kaum muslimah, intinya darah nifas adalah sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan. Dan ada beberapa persoalan agama yang terkait dengan keluarnya atau tidaknya darah nifas ini. Jika darah nifas ada dan keluar, maka wanita tersebut melakukan hal-hal yang telah disebutkan di atas, yaitu dilarang untuk melakukan sholat, berpuasa, dan digauli oleh suaminya. Dan jika berhenti, maka tidak ada larangan baginya untuk melakukannya. Namun, jika masa nifas lebih dari 60 hari, maka darah yang keluar setelah 60 hari itu adalah darah istihadhah. Darah istihadhah yaitu darah penyakit. Dan ia menyesuaikan masa haidnya dengan kebiasaan seperti biasanya. Kemudian dia mandi wajib dan dia sholat. Pertanyaan yang ketiga, jika kebiasaan masa haid seorang wanita 6 atau 7 hari, lalu kadang-kadang masanya lebih lama dari kebiasaan tersebut, apa hukumnya? Jawaban dari pertanyaan ini, jika masa kebiasaan haidnya 6 atau 7 hari, kemudian menjadi 8, 9, atau bahkan 11 hari, maka hukumnya wanita tersebut tetap tidak sholat, tidak berpuasa, hingga darah berhenti. Sebab Nabi SAW tidak menentukan batasan masa haid. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid qul hiya adha." Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang masa haid, katakan bahwa haid itu adalah kotoran. Jadi selama darah haid masih ada, masih keluar, ia tetap berada dalam masa haid hingga ia suci. Setelah itu ia mandi wajib dan melaksanakan sholat. Jika pada bulan berikutnya
masa haidnya lebih pendek daripada bulan yang lalu, maka ia harus mandi, dia harus mandi wajib bila telah suci meskipun masa haidnya tidak selama masa haid di bulan sebelumnya. Jadi intinya adalah selama ada darah haid, maka hendaknya ia tidak melaksanakan sholat. Baik masa haidnya seperti masa yang menjadi kebiasaannya, atau masa haidnya lebih lama sedikit ataupun lebih pendek. Dan apabila ia telah suci, maka hendaknya ia melaksanakan sholat, berpuasa, dan boleh digauli oleh suaminya. Pertanyaan yang keempat, jika seorang wanita mendapati sedikit bercak darah di siang hari di bulan Ramadan, dan keadaan ini berlangsung selama Ramadan sedangkan ia tetap berpuasa, apakah puasanya sah? Jawabannya adalah ya, puasanya tetap sah. Karena bercak darah yang keluar itu adalah bagian dari darah penyakit. Bagian dari darah penyakit. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, bercak darah tersebut seperti mimisan dan bukan darah haid. Pertanyaan yang kelima, para akhwat dan para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang wanita merasakan keluarnya darah tapi tidak terlihat ada darah yang keluar sebelum maghrib. Jadi dia merasa ya bahwasanya ada darah yang akan keluar. Tapi setelah dilihat ternyata tidak ada darah yang keluar. Atau merasakan nyeri haid seperti biasanya. Apakah puasa hari itu sah atau harus menggantinya? Jawabannya adalah, jika wanita yang berpuasa merasakan adanya darah haid yang mengalir atau merasakan nyeri haid, ya, tapi tidak keluar darahnya kecuali setelah waktu terbenamnya matahari, yaitu waktu berbuka, selesai waktu untuk berpuasa, maka puasa hari itu sah dan tidak perlu menggantinya bila itu puasa wajib. Dan apabila bila itu puasa sunnah, maka dia mendapatkan pahala dari puasa tersebut. Pertanyaan yang keenam, jika seorang wanita melihat adanya darah haid atau melihat darah yang keluar. Jadi seorang wanita melihat ada darah yang keluar, namun tidak yakin darah tersebut adalah sebagai darah haid. Ada darah keluar tapi tidak yakin itu adalah darah haid. Bagaimana hukum puasanya pada hari itu? Jawabannya adalah puasanya tetap sah. Sebab hukum asal tidak ada haid sampai jelas dan yakin keberadaan darah haid tersebut. Pertanyaan yang ketujuh, ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah wanita haid dan nifas diperbolehkan makan dan minum di waktu siang di bulan Ramadan? Jawaban dari pertanyaan ini, diperbolehkan, ya, diperbolehkan bagi wanita yang haid ya, dan nifas untuk makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan. Namun ya, lebih baik ia merahasiakan dan melakukan itu dengan sembunyi-sembunyi. Sebab apalagi jikalau di rumah kita ada anak-anak, ada keluarga dan lain sebagainya, ada anak-anak kecil, hal itu bisa menjadi menimbulkan tanda tanya bagi mereka. Pertanyaan yang kedelapan, apabila wanita haid atau nifas telah suci pada waktu sholat asar, apakah wajib baginya melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar, atau hanya sholat asar saja? Jawaban dari pertanyaan ini, pendapat yang paling kuat, jadi ada perbedaan pendapat ya dalam masalah ini. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah tidak wajib baginya kecuali hanya mengerjakan sholat asar saja. Tidak wajib kecuali mengerjakan sholat asar saja. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya dia melaksanakan sholat duhur. Tidak ada dalil yang mewajibkan dia untuk melaksanakan sholat duhur. Lagi pula, secara prinsip dan hukum asal ialah terlepasnya seseorang dari kewajiban kecuali apabila ada dalil. Tidak ada pembebanan syariat pada seseorang kecuali bila
bila ada dalilnya. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, barang siapa yang mendapati 1 rakaat salat asar sebelum terbenamnya matahari, maka ia mendapati salat asar. Nah, di sini Nabi tidak menyebutkan bahwa ia mendapati salat duhur. Tidak menyebutkan dalam hadis ini bahwa ia mendapati salat duhur. Jika sekiranya salat duhur wajib, tentu Nabi akan menjelaskannya. Selain itu, apabila seorang wanita mendapat haid setelah masuk waktu duhur, maka ia hanya wajib mengqadha atau mengganti salat asar saja, tanpa mengganti salat duhur, ya, tanpa mengganti salat asar. Padahal waktu duhur dan waktu asar itu adalah satu. Berdasarkan dari hal-hal yang kita sebutkan tadi itu, maka pendapat yang lebih kuat ialah wanita yang haid atau nifas hanya wajib melaksanakan salat asar saja berdasarkan petunjuk teks hadis dan kias atau analogi kepada teks tersebut. Seperti itu pula apabila wanita telah suci sebelum berakhirnya waktu salat isya, maka ia wajib melaksanakan salat isya saja dan tidak wajib melaksanakan salat maghrib. Pertanyaan yang ke-9, sebagian wanita yang keguguran mengalami keadaan sebagai berikut. Yang pertama, keguguran sebelum janin terbentuk dalam rupa manusia. Yang kedua, keguguran setelah janin terbentuk dan nampak lekukan anggota tubuhnya. Bagaimana hukum puasa wanita yang mengalami keguguran pada hari ia berpuasa dan hari-hari itu ia mendapatkan adanya darah? Jawabannya, bila janin belum terbentuk, maka darah itu bukan darah nifas. Olehnya ia tetap berpuasa dan mengerjakan sholat. Puasanya pun tetap sah. Adapun bila janin yang keluar, yang keguguran itu sudah terbentuk, maka darah yang keluar tersebut adalah darah nifas. Dan ia tidak boleh melakukan sholat dan berpuasa saat itu. Jadi kaidah yang dalam masalah ini, kaidah dalam permasalahan ini adalah bila janin terbentuk, maka darah yang keluar adalah darah nifas. Maksudnya janin sudah berbentuk manusia. Maka yang keluar itu adalah darah nifas. Dan jika janin belum berbentuk manusia, ya, maka darah yang keluar bukan darah nifas, ya, tapi darah rusak, ya, bukan darah nifas. Jika darah nifas yang keluar, maka diharamkan bagi wanita tersebut semua yang diharamkan bagi wanita nifas. Jadi kalau dia darahnya adalah darah nifas, maka diharamkan sholat, diharamkan berpuasa dan tidak boleh digauli oleh suaminya. Namun jika darah yang keluar bukan darah nifas, maka hal tersebut tidak diharamkan baginya. Pertanyaan yang ke-10, apakah darah yang keluar dari wanita hamil pada siang hari di bulan Ramadan berpengaruh bagi puasanya? Jawaban, apabila keluar darah haid saat wanita tersebut berpuasa, maka puasanya batal. Jadi apabila ada wanita hamil yang mengeluarkan darah haid, maka puasanya batal. Karena Nabi SAW bersabda, bukankah apabila wanita mengalami haid, maka ia tidak berpuasa dan tidak sholat? Oleh sebab itu, para ulama menganggap haid termasuk dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Darah yang keluar dari wanita hamil pada siang hari di bulan Ramadan, jika ia berupa darah haid, maka itu seperti darah yang keluar dari wanita yang tidak hamil. Jadi sama hukumnya. Jadi wanita yang hamil apabila dia keluar darah di siang hari, maka ini hukumnya sama dengan wanita yang keluar darah dalam kondisi tidak hamil. Oleh karena itu,
dia tidak boleh melakukan sholat dan juga tidak boleh melakukan ibadah puasa karena hukumnya sama dengan hukum wanita yang haid. Haid yang mungkin dialami oleh wanita hamil adalah haid yang terus-menerus, tidak terputus semenjak awal kehamilan. Bahkan haid itu muncul pada hari-hari sesuai kebiasaan wanita tersebut haid. Ini adalah darah haid dan berlaku padanya hukum-hukum haid menurut pendapat yang kuat. Jika darah tersebut terputus, kemudian setelah itu wanita tersebut mendapati darah pada waktu yang lain dan bukan darah waktu datang bulannya, maka darah itu tidak berpengaruh bagi puasanya karena itu bukan darah haid. Ini mungkin dulu yang kita sampaikan dan kita bacakan dari buku ini pada sesi kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi-sesi yang lainnya. Wassallallahu Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.